Perkenalkan, nama saya Alexander Alfredo Nikideu, tahun angkatan 2022. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman ingin membahas tentang tindak pidana korupsi. Demikian. Perkenalkan, nama saya William Hendrik Nama. Saya dari angkatan 2022. Alasan saya masuk Fakultas Hukum karena ingin mengikuti jejak karir orang tua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dari Fakultas Hukum UNTAD Surabaya angkatan 22. Tujuan saya masuk hukum adalah ingin mengikuti jejak orang tua saya, yaitu bekerja di bidang hukum. Perkenalkan, nama saya Franciscus Kansius Bata. Saya dari Fakultas Hukum UNTAD Surabaya angkatan 22. Saya di sini masuk ke Fakultas Hukum untuk mendalami ilmu hukum dan juga ingin menggapai cita-cita saya sebagai seorang lawyer. Perkenalkan, nama saya Rama Satria, angkatan 2022. Saya dari Fakultas Hukum UNTAD Surabaya. Di sini saya ingin belajar hukum karena ingin memperdalam ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Marcelino Darussudan Ripsi, saya angkatan 2022. Alasan saya memasuki Fakultas Hukum karena untuk memperdalam ilmu hukum dan menggapai cita-cita saya di bidang hukum. Selamat siang rekan-rekan saya yang ada di tempat pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan melakukan sebuah dialog sebagai proyek dari mata kuliah tindak pidana korupsi yang diampu oleh dosen Bu Wiwi Afifah. Langsung saja membahas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mois. Jadi kasus yang kita akan adalah kasus dari Harvey Mois, tindak pidana korupsi. Berikutnya silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tindak korupsi telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara seperti Harvey Mois menyoroti kompleksitas dan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan tatanan sosial. Harvey Mois sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan terlibat dalam serangkaian skandal korupsi yang masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan dari kelompok kami ini adalah untuk membahas kasus korupsi yang melibatkan Harvey Mois secara komprehensif, dan penulisan ini bertujuan untuk mengungkap kronologi kasus, menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi, mengevaluasi dampak dari tindakan korupsi tersebut, serta merumuskan rekomendasi untuk pencegahan korupsi di masa depan. Oke, baik saudara-saudara sekalian, berikut saya akan bacakan profil dari Harvey Mois. Harvey Mois lahir dari pasangan Hayo Mois dan Irma Silviani pada 30 November 1985. Pria berusia 38 tahun ini memiliki darah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Harvey Mois disebut memiliki kekayaan fantastis karena berprofesi sebagai pengusaha di sejumlah bidang. Salah satunya batubara melalui perusahaan PT Multi Harapan Utama. Kasus Timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komunitas Timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2012 sampai dengan 2022. Salah satunya adalah ex-dirut PT Timah Tbk Mukhtar Rizafah Levi Tabrani. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua MPG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tiga, HT alias ASN selaku Direktur Utama CPFUP perusahaan milik tersangka TN alias AN. Yang keempat ada MRPT alias LZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai dengan 2021. Yang kelima ada EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Oke, saya lanjut. Di sini ada seret Harvey Mois. Kabar terbaru dalam kasus Timah semakin menggemparkan ketika Kejaksaan Agung mendapatkan pengusaha Harvey Mois menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komunitas Timah.
wilayah izin usaha pertambangan UP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik Godung Bunda tersebut. Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan peran Harvey Muiz dalam perkara ini. Dia mengatakan sekitar 2018 sampai 2019, Harvey Muiz selaku perwakilan PT Reven Bangkatin RBT diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya yang telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung. Menurut Kuntadi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, kata dia disepakati kerja sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, di mana tersangka HM atau Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV, FIP, PT SBS dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut, kata Kuntadi. Kuntadi mengatakan setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagai keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah transaksi lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT GSE yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Pemberian diduga dilakukan kepada tersangka HM melalui PT GSE yang difasilitasi tersangka HLN. Atas perbuatannya, Kejagung menjerat Harvey Muiz dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung juga menahan Harvey di rumah tahanan negara Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Penyebab korupsi, kata Ibnu Khaldun, sejarawan dan pemikir Muslim asal Indonesia, ketika menulis soal ini sekitar abad ke-14 antara nafsu hidup. Kalangan kelompok berkuasa memiliki nafsu hidup untuk bermewah, katanya. Untuk menutupi pengeluaran yang semewah itulah maka yang berkuasa melakukan korupsi. Meski dirancang oleh pelaku sedemikian rupa dengan kedekatan rahasia, cenderung melibatkan lebih dari satu orang, ciri-ciri atau indikator korupsi tetap bisa terlacak oleh aparat penegak hukum. Menurut Christie, ada 3 faktor yang membuat seorang melakukan korupsi, yaitu 1. Pressure, yaitu memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Namun tekanan ini karena tidak benar-benar ada, hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada layanan insentif. Lalu yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Adanya kesempatan membuat seorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya meneruskan pelaku melakukan korupsi. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menepiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa ia tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak. Alasan lainnya seperti tidak dipahaminya aturan hukum, lalu tidak berlakunya hukuman bagi koruptor, dan gaya hidup. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi dampak korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Kejaksaan Agung turut buka suara terkait dengan kemungkinan kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha. Pertambangan IUP PT Timah Tbk TINS untuk tahun 2015 sampai dengan 2022. Direktur Penyidik Jampitsus Kuntadi menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses perhitungan kerugian negara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP tentang perhitungan total kerugian keuangan negara. Kuntadi mengaku masih dalam proses perhitungan. Adapun formulasinya masih dirumuskan dengan rinci serta BPKP maupun dengan para ahli.
Namun pun tadi juga sempat menyebut bahwa perkiraan kerugian negara yang sudah dikaji dari sisi pendekatan ahli lingkungan sebelumnya sempat beredar bahwa kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan dari korupsi tersebut. Dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo mencapai 271 triliun. Adapun perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8/2014. Dalam perkara ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada kerugian ekologis, itu sebanyak 183,7 triliun. Yang kedua ada kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun. Dan yang ketiga ada kerugian biaya pemulihan lingkungan yang mencapai 12,1 triliun. Oke, baik. Yang berikut ada analisis dari kelompok kita. Yang pertama, kasus korupsi Harvey Mois merupakan salah satu dari sejumlah kasus korupsi yang mencuat di Indonesia. Harvey Mois, seorang mantan deputi bidang pengembangan infrastruktur energi dan sumber daya mineral di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek-proyek di sektor energi dan sumber daya mineral. Beberapa poin analisis terkait kasus ini dapat mencakup. Yang pertama, skala korupsi. Kasus ini mencerminkan skala korupsi yang mungkin terjadi di sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan finansial kepada para pelaku. Lalu yang kedua, keterlibatan pejabat tinggi. Keterlibatan seorang mantan deputi menyoroti masalah korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dalam pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak terbatas pada tingkat rendah dalam birokrasi. Lalu yang ketiga, dampak terhadap pembangunan. Korupsi dalam sektor energi dan sumber daya mineral dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap pembangunan nasional, menghambat investasi dan merugikan kepentingan politik. Baik, di sini pelajaran yang dapat diambil untuk pencegahan korupsi di masa depan. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil untuk pencegahan korupsi di masa depan dari kasus Harvey Mois. Yang pertama itu ada penguatan pengawasan dan transparansi. Perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral. Ini termasuk penerapan mekanisme pelaporan yang jelas, audit dan yang teratur, dan publikasi informasi terkait keputusan dan kontrak. Penegakan hukum yang tegas. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu terhadap jabatan atau status sosial. Hukuman yang berat dan tidak pidana harus diterapkan untuk memberikan efek jerah dan mencegah praktik korupsi di masa depan. Nomor 3, ada pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran anti korupsi di masyarakat, termasuk di kalangan pejabat pemerintah dan sektor swasta. Pelatihan etika dan integritas serta promosi budaya anti korupsi dapat membantu mengubah norma-norma sosial dan perilaku yang merugikan. Dan yang poin keempat ini ada strengthening institution. Diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penindakan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut dengan KPK. Ini termasuk pemberian kekuasaan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugasnya dengan efektif. Dan yang poin kelima itu ada keterlibatan publik. Mendorong keterlibatan publik dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik serta proyek-proyek pembangunan ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan oleh media massa, dan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah ini dapat mengurangi resiko korupsi di masa depan dan membangun tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya nasional. Oke, baik. Jadi teman-teman, kira-kira begitulah apa yang bisa kami paparkan sebagai narasumber dalam pembahasan kasus korupsi Harvey Mois. Berikutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman terkait kasus Harvey Mois yang sudah kita bahas bersama sebelumnya. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara Tio. Saudara Tio, apakah ada modus di balik kasus korupsi ini? Mungkin bisa dijawab.
terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, ya ada terus dari kasus ini karena Kejagung menemukan 3 modus dalam kasus dugaan mega korupsi eksplorasi tambang oleh timah TBK ini di Provinsi Bangka Belitung dari periode 15 ke 2022. Dia di Jaksa Agung tidak pidana khusus atau jangan khusus Kejagung ini tadi menyampaikan salah satu modus dari kasus ini, modus yang sangat yang ditemukan dalam kasus ini dan modus tersebut adalah terkait isi usaha tambang dari PT tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Oke, baik. Jadi modus yang paling kuat yang tercium yaitu tentang izin usaha tambang MOU. Baik. Selanjutnya mungkin Baik, di sini saya akan menanyakan kepada saudara Dani. Di sini apa peran HP Muiz dalam kasus korupsi tersebut? Peran HP Muiz adalah mewakili PT PT untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan dengan PT Timah. Kemudian HP Muiz meminta menyisihkan sebagian dukungan dananya dengan kedok dana ISR kepada perusahaan smelter yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan. Oh, berarti di sini HP Muiz meminta menyisihkan keuntungan ya dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial. Oke, terima kasih atas saudara Dani jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin beralih ke saudara Ando. Baik, saudara Ando, satu pertanyaan. Kira-kira apa saja dampak dari kasus korupsi timah HP Muiz pada industri pertambangan di Indonesia? Baik, terima kasih saudara Ciko. Saya akan menjawab pertanyaan saudara Ciko. Kasus korupsi yang melibatkan HP Muiz ini memiliki dampak signifikan pada industri pertambangan di Indonesia. Kerusakan lingkungan korupsi yang dilakukan oleh HP Muiz dan orang-orang lainnya dalam industri pertambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan UP PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022 mengakibatkan kerugian lingkungan hingga 271 triliun. Kerusakan lingkungan ini meliputi hutan, non-hutan, wilayah pesisir dan laut, serta biaya pemulihan lingkungan yang sangat besar. Oke, baik. Terima kasih saudara Ando. Jawaban yang cukup kompleks berkaitan dengan pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih saudara Ando. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada saudara Kenny, bagaimana modus operandi yang diduga dilakukan oleh HP Muiz dalam kasus ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana saya menjawab, modus operandi yang diduga dilakukan oleh HP Muiz dalam kasus ini adalah yang pertama, menampung biji timah ilegal. HP Muiz diduga berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menampung biji timah dari penambangan ilegal di Bangka Belitung. Yang kedua, skema penjualan fiktif. HP Muiz diduga menggunakan skema penjualan fiktif untuk mengelabui PT Timah. Biji timah ilegal yang telah diolah di smelter tersebut kemudian dijual kepada PT Timah dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Dampak modus operandi yang dilakukan oleh HP Muiz, yang pertama adalah kerugian negara. Negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah akibat skema penjualan fiktif dan suap yang dilakukan. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh HP Muiz dan kroninya diduga telah merusak lingkungan di daerah Bangka Belitung. Iya, jawabannya. Oke, terima kasih kepada saudara Kenny. Di sini kita cukup memahami lah ya dari kasus HP Muiz tersebut. Dia melakukan menampung biji timah dan melakukan penjualan fiktif yang mana dia melakukan kepada PT Timah dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Mungkin dilanjut lagi dari teman saya. Oke, baik. Berikutnya saya melemparkan pertanyaan ini ke Mas Giring. Baik, saudaraku. Pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi fokus dari kasus korupsi HP Muiz?
Terima kasih, Saudara Ciko. Fokus kasus korupsi Harvey Mois adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Harvey Mois, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan langsung ditahan oleh penyidik. Dalam kasus ini, Harvey Mois diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mokhtar Riza Balapitabrani untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya melihat sepertinya jawaban itu menimbulkan pertanyaan lanjutannya. Jadi saya mau berikan satu pertanyaan lagi. Kira-kira menurut beliau apa bukti yang menunjukkan Harvey Mois terlibat dalam kasus korupsi tersebut? Baik, bukti yang menunjukkan Harvey Mois terlibat korupsi: 1. Peran sebagai perpanjangan tangan Harvey Mois dari PT RBT yang mencatat rugi sekitar 450 miliar rupiah. Yang kedua, penggunaan dana CSR untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, dugaan kerugian negara 271 triliun rupiah. Kasus korupsi ini diduga merugikan negara yang setara dengan 3,5 kali lipat dari alokasi anggaran pemerintah. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Hendrik. Saudara beliau. Selanjutnya saya berikan kepada apa? Oke. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Saudara Kenny, bagaimana modus operandi yang diduga dilakukan oleh Harvey Mois dalam kasus ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai nama, saya menjawab. Modus operandi yang diduga dilakukan oleh Harvey Mois dalam kasus ini adalah yang pertama, menampung biji timah ilegal. Harvey Mois diduga berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menampung biji timah dari penambangan ilegal di Bangka Belitung. Yang kedua, skema penjualan fiktif. Harvey Mois diduga menggunakan skema penjualan fiktif untuk mengelabui PT Timah. Biji timah ilegal yang telah diolah di smelter tersebut kemudian dijual kepada PT Timah dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Dampak modus operandi yang dilakukan oleh Harvey Mois: yang pertama adalah kerugian negara. Negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah akibat skema penjualan fiktif dan suap yang dilakukan. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh Harvey Mois dan kroninya diduga telah merusak lingkungan di daerah Bangka Belitung. Sekian jawabannya. Oke, terima kasih kepada Saudara Kenny. Di sini kita cukup memahami lah ya dari kasus Harvey Mois tersebut. Dia melakukan menampung biji timah dan melakukan penjualan fiktif yang mana dia melakukan kepada PT Timah dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Mungkin dilanjut lagi dari teman saya. Oke, baik. Berikutnya saya melemparkan pertanyaan ini ke Mas Giring. Baik, saudaraku. Pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi fokus dari kasus korupsi Harvey Mois? Terima kasih, Saudara Ciko. Fokus kasus korupsi Harvey Mois adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Harvey Mois, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan langsung ditahan oleh penyidik. Dalam kasus ini, Harvey Mois diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mokhtar Riza Balapitabrani untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya melihat sepertinya jawaban itu menimbulkan pertanyaan lanjutannya. Jadi saya mau berikan satu pertanyaan lagi. Kira-kira menurut beliau apa bukti yang menunjukkan Harvey Mois terlibat dalam kasus korupsi tersebut? Baik, bukti yang menunjukkan Harvey Mois terlibat korupsi: 1. Peran sebagai perpanjangan tangan Harvey Mois dari PT RBT
yang mencatat rugi sekitar 450 miliar rupiah. Yang kedua, penggunaan dana CSR untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, dugaan kerugian negara 271 triliun rupiah. Kasus korupsi ini diduga merugikan negara yang setara dengan 3,5 kali lipat dari alokasi anggaran pemerintah. Sekian. Baik, terima kasih saudara Hendrik. Saudara William. Selanjutnya saya berikan kepada apa? Oke, di sini saya ingin menanyakan lagi kepada saudara Kenny terkait kasus Harvey Muiz ini, apakah melibatkan orang-orang besar di dunia politik? Jadi begini sudah lama, sejauh yang saya ikuti selama ini, belum ada informasi resmi yang menghubungkan kasus Harvey Muiz dengan orang-orang besar di dunia politik. Meskipun demikian, beberapa pihak menduga adanya keterlibatan oknum politik dalam kasus ini, namun belum ada bukti yang kuat untuk mendukung dugaan tersebut. Oke, terima kasih. Ini emang bukan belum ada, tapi ya kita cukup tahu aja ya. Udah. Baik, demikianlah diskusi kita pada siang hari ini. Atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya dan Rahma pamit undur diri. Baik, terima kasih.